Sakaratul Maut, pintu sunyi antara dunia dan kekekalan. Mukaddimah. Sakaratul Maut adalah salah satu rahasia besar dalam kehidupan manusia. Tidak ada satupun makhluk yang dapat menghindar dari kematian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Namun, di balik kepastian kematian itu, terdapat satu peristiwa yang amat dahsyat, yaitu sakaratul maut. Sakaratul maut adalah saat ketika ruh manusia dicabut dari jasadnya. Suatu proses yang digambarkan sangat berat, menyakitkan, bahkan mengerikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah merasakan pedihnya sakaratul maut, padahal beliau adalah kekasih Allah, manusia paling mulia. Jika beliau saja merasakan sakitnya, bagaimana dengan kita yang penuh dosa dan kelalaian? Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari Syaddad bin Aus bahwa beliau berkata, kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan di akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, dan panasnya air mendidih dalam bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan, lalu menceritakan sakitnya kematian, niscaya penduduk dunia tidak akan tenang hidupnya dan tidak akan nyenyak dalam tidurnya. Hakikat sakaratul maut. Ilmu makrifat memandang sakaratul maut bukan hanya sebagai peristiwa biologis, di mana ruh dicabut dari tubuh, melainkan sebagai pemisahan antara tabir dunia dan tabir akhirat. Dalam sakaratul maut, seseorang akan melihat hakikat dirinya yang sejati. Ia akan diperlihatkan apa yang selama ini tersembunyi dari pandangan mata lahirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid." Maka kami singkapkan darimu tabir penutupmu, maka penglihatanmu pada hari itu sangat tajam. Quran Surah Qaf ayat 22. Ayat ini menunjukkan bahwa saat sakaratul maut, tabir dunia tersingkap, manusia mulai melihat kenyataan akhirat, malaikat, dan hakikat dirinya. Inilah yang membuat sakaratul maut begitu berat, karena manusia dihadapkan pada realitas yang tidak lagi bisa ditolak, realitas yang selama hidupnya mungkin ia abaikan. Beratnya sakaratul maut. Mengapa sakaratul maut begitu berat? Para ulama tasawuf menjelaskan ada beberapa sebab. 1. Perpisahan antara ruh dan jasad. Ruh yang telah lama menyatu dengan tubuh tiba-tiba dipaksa keluar. Perpisahan itu menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Imam Al-Ghazali mengibaratkan ruh seperti kapas yang ditarik keluar dari duri-duri tajam. Setiap helai kapas tersangkut dan robek. 2. Kengerian karena melihat malaikat maut. Bagi orang yang hidupnya penuh dosa, malaikat maut akan datang dengan rupa yang sangat mengerikan, hitam legam dengan tatapan yang menakutkan. Hal ini membuat ketakutan semakin menambah penderitaan. 3. Pertemuan dengan amal perbuatan. Pada saat itu, amal-amal manusia menjelma dalam bentuk nyata. Bagi orang yang banyak maksiat, amal buruknya akan datang menyiksanya. Sebaliknya, bagi orang beriman yang soleh, amal baiknya datang menenangkan. 4. Rasa penyesalan yang tak terhingga. Manusia baru sadar betapa singkat hidup ini dan betapa banyak waktu terbuang sia-sia. Penyesalan yang terlambat itu menambah kepedihan sakaratul maut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna lil mauti la sakarat, wa inna lil mauti la sakarat, wa inna lil mauti la sakarat." Kematian itu memiliki sakarat, dan demi Allah, sungguh kematian itu memiliki rasa sakit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tajalli, penyingkapan cahaya ketuhanan. 1. Makna bahasa dan istilah. Secara bahasa, kata tajalli berasal dari akar kata jalla yang berarti jelas, nyata, terang. Maka tajalli bermakna penampakan atau pernyataan sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Dalam konteks tasawuf, tajalli diartikan sebagai penyingkapan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hati seorang hamba, sehingga hamba itu menyaksikan keindahan, keagungan,
dan kesempurnaan Allah melalui mata hati atau basirah. Para ulama sufi menjelaskan bahwa tajalli bukanlah Allah menampakkan dirinya dengan bentuk fisik, karena zat Allah tidak bisa diserupakan dan tidak bisa dijangkau panca indera. Tajalli lebih tepat dipahami sebagai penyingkapan cahaya ma'rifat, yaitu terbukanya tabir gaib sehingga seorang hamba bisa melihat kebenaran hakiki dengan nur atau cahaya yang Allah limpahkan ke dalam hatinya. Dalil Al-Quran tentang tajalli. Dalil yang paling jelas tentang tajalli terdapat dalam kisah Nabi Musa alaihi salam. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkau wa kharra Musa sa'iqa. Maka ketika Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Ayat ini menunjukkan bahwa tajalli adalah manifestasi kekuasaan dan cahaya Allah yang begitu dahsyat. Gunung yang tegak kokoh pun hancur luluh saat terkena tajalli Allah. Nabi Musa pun tidak sanggup menanggungnya hingga jatuh pingsan. Dari sini para arif billah memahami bahwa tidak ada makhluk yang mampu menyaksikan tajalli zat Allah secara langsung di dunia ini. Yang diberikan kepada para hamba hanyalah tajalli sifat, nama, dan perbuatan Allah sesuai kadar kesiapan hati mereka. Tajalli dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 70.000 hijab dari cahaya dan kegelapan. Jika Allah membuka hijab itu, niscaya kilauan wajahnya akan membakar siapapun yang sampai pandangannya kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa Allah menutup zatnya dengan hijab cahaya dan kegelapan, agar makhluk tidak binasa. Jika hijab itu dibuka tanpa kesiapan, maka makhluk tidak akan sanggup menanggungnya. Dengan demikian, tajalli yang dialami seorang hamba adalah penyingkapan sesuai kadar kemampuannya, bukan tajalli zat Allah secara mutlak. Hakikat tajalli. Tajalli adalah bagian dari perjalanan ma'rifat seorang hamba. Ia bukan sekedar pengetahuan akal, melainkan pengalaman batin yang lahir dari kesucian hati, mujahadah bersungguh-sungguh, riyadhah melatih diri, zikir, dan ikhlas dalam ibadah. Hati manusia ibarat cermin. Jika cermin itu berdebu dengan dosa, riya, syirik, cinta dunia, dan nafsu, maka ia tidak akan bisa memantulkan cahaya Allah. Tetapi jika hati dibersihkan melalui zikir, taubat, dan mujahadah, maka ia akan jernih. Ketika hati telah jernih, ia menjadi wadah untuk menerima pantulan cahaya tajalli Allah. Tingkatan tajalli. Para ulama sufi membagi tajalli ke dalam beberapa tingkatan sesuai dengan perjalanan ruhani seorang hamba. A. Tajalli af'al, perbuatan Allah. Ini adalah tingkat awal di mana hamba menyaksikan bahwa seluruh kejadian di alam semesta, termasuk gerak dan diam, rizki, hidup, dan mati, semuanya adalah perbuatan Allah. Pada tahap ini, seorang hamba akan merasa la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena Allah. Ia tidak lagi menggantungkan hatinya pada makhluk, melainkan menyadari bahwa semua terjadi karena perbuatan Allah. B. Tajalli sifat. Pada tingkat ini, seorang hamba mulai menyaksikan bahwa seluruh sifat kesempurnaan hanyalah milik Allah. Jika ia melihat kasih sayang, maka itu adalah tajalli dari sifat Ar-Rahman. Jika ia melihat keindahan, maka itu adalah tajalli dari sifat Al-Jamil. Jika ia melihat kebesaran, maka itu adalah tajalli dari sifat Al-Kabir. Dengan demikian, hatinya senantiasa tersambung pada Allah dalam setiap kejadian. C. Tajalli asma. Pada tingkat ini, seorang hamba menyadari bahwa seluruh nama Allah termanifestasi dalam ciptaan. Misalnya, ketika melihat kehidupan yang terus berlangsung, ia menyaksikan tajalli dari nama Allah Al-Hayy,
yang maha hidup. Saat melihat rizki yang mengalir, ia menyaksikan tajalli dari nama Allah Ar-Razzaq, yang maha pemberi rizki. Dengan demikian, ia menyaksikan Asmaul Husna hidup dalam realitas semesta. D. Tajalli Zat. Ini adalah puncak tajalli yang hanya dianugerahkan kepada hamba pilihan Allah. Pada tahap ini, hamba menyaksikan bahwa tidak ada wujud hakiki selain Allah. Semua selain Allah hanyalah bayangan, pantulan, atau manifestasi dari cahaya zatnya. Namun tajalli zat ini bukan berarti menyatu dengan Allah, melainkan penyaksian batin bahwa seluruh wujud selain Allah tidak memiliki hakikat sejati.